Halo guys, welcome to Bacarito. Kali ini kita masuk sesi Anabel lagi ya. Tentang timnas umur 20 yang melakoni laga apa sih namanya challenge mandiri challenge cup ya. Ngelawan Yordania tadi barusan gue nonton ya. Eh, Pertandingan yang bagus guys ya. Kalau gue bilang pertandingan yang bagus, menyenangkan untuk dilihat. Hmm, Sepertinya timnas umur 20 ini cukup siap ya untuk masuk ke Piala Asia Under 20 dan gue ngerasa beberapa kekurangan yang terdapat misalnya di pemain-pemain yang ketika berlaga di AFF bukan bermaksud membandingkan tapi udah mulai kurang yaitu tentang passing terutama passing bawah ya teman-teman ya. Passing bawahnya udah mulai cukup akurat, eh, skema permainannya kelihatan jelas, terlihat jelas. Ya, dan ini juga tipe permainan ciri khasnya dari coach Indra Safri yaitu memainkan bola-bola pendek lalu dicampur dengan bola-bola panjang sesekali. Eh, Bagus karena mereka juga, mau memanfaatkan lebar lapangan itu yang gue seneng. Cara mainnya, mulai kelihatan, sistem permainannya mulai kelihatan, ya dan, menurut gue ini kemajuan yang cukup besar ya di timnas under 20 ketika mereka akan melakoni laga-laga penting di, Piala Asia ya. Ada beberapa kekurangan juga kita akan bahas karena ini kan sesi Anabel ya guys ya, jadi kita harus bahas kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya adalah pertama yang gua mesti kasih tahu adalah fisik. Eh, gua ngerasa fisik mereka itu belum siap untuk main 90 menit. Mungkin mereka main di sekitar tadi itu ya sekitar 60 sampai 70 menit. Sesudahnya fisik mereka mulai kedodoran itu yang gua lihat dan passingnya mulai kembali sedikit kurang akurat. Terutama untuk long ball ke depan ya, karena memang, tipikal coach Indra Safri itu kan memainkan bola-bola pendek ke tengah, memanfaatkan lebar lapangan, lalu, berusaha untuk, long ball ke depan kalau seandainya memang ada teman yang, tersedia. Dan kalau kita udah kelelahan, maka fokus itu nggak akan 100% lagi dan itu kemungkinan yang terjadi, ketika udah sampai ke menit 70 mencapai ke 90. Pemain-pemain muda masih sedikit kedodoran ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini mereka bisa memperbaiki kemampuan fisik mereka. Lalu yang gue perhatiin banget ya teman-teman ya adalah eh, kalau kita bandingkan dengan timnas AFF, kalau di timnas AFF itu gue bilang mereka juga pemain bagus dan berbakat. Cuma bedanya fisik mereka itu bisa main 90 menit. Kita lihat itu mulai mulai ngelawan Laos, Myanmar, Filipina. Mereka benar-benar bisa jor-joran, hanya aja kekurangannya memang di passing dan di crossing basic dasar sepak bola. Nah, untuk di tim yang under 20 ini, kekurangannya juga salah satunya di crossing ya. Di crossing mereka masih cukup lemah kalau menurut gua. Eh, itu bisa kelihatan dari crossing-crossing yang dilakukan. Lemahnya itu bukan lagi kayak akurasi guys. Kalau akurasi menurut gue lumayan sih di under 20 ini. Gue bisa bilang permainan di under 20 ini lumayan. Menurut gue mungkin salah satu yang terbaik dari kelompok umur kita. Nah, crossingnya itu lebih kayak kurang tepatnya teknik crossing. Jadi kalau untuk perbandingan, kita ambil perbandingan di timnas senior lah. Kalau kalian pernah ngeliat Kevin Dix crossing ketika ngelawan Jepang, karena dia kan baru main sekali itu lawan Jepang. Nah, itu adalah teknik crossing yang benar ya guys. Untuk seorang pemain sepak bola yang berada di sayap. Bola itu ditendang crossing untuk mencapai target temen, tapi ditendang dengan kekuatan. Jadi kalau crossing itu ada tiga ya sebenarnya ya. Kalian crossingnya bawah, datar. Lalu crossing mid, jadi pertengahan, antara. Lalu crossing atas. Nah, ketiga-tiganya sebenarnya harus dilakukan dengan kekuatan. Harus keras kalau menurut gua. Ya, tapi tentu aja dengan perhitungan sampai ke ke temen ya. Nah, untuk melakukan crossing itu ya guys, perlu teknik. Teknik yang benar untuk menendang bola. Nah, kalau pengen lihat ya, kalian bisa lihat di tekniknya Kevin Dix. Itu cara crossing yang benar kalau menurut gua. Sementara yang di under 20 ini yang gua amatin, eh
Teknik crossing-nya kurang tepat. Kenapa? Karena mereka cenderung untuk mencongkel bola. Jadi crossing atasnya, mereka cenderung untuk mencongkel bola. Kalau melakukan seperti itu, mencongkel bola, otomatis bola yang datang ke temen itu nggak akan kenceng, guys. Jadi nggak akan kenceng. Jadi disundul sekalipun ya, dia akan mudah diantisipasi oleh kiper lawan. Nah, jadi crossing, gua kasih contoh dah. Kalau kalian tahu Roberto Carlos, kalian boleh cari video-videonya. Sebenarnya Roberto Carlos itu bukan jenis pemain yang bisa crossing mid dan atas dengan cukup akurat. Bisa crossing dengan akurat mungkin iya, tapi bukan seperti kalau kalian lihat David Beckham yang crossingnya akurat bener gitu ya, atau yang memang jago crossing. Tapi Roberto Carlos itu mengerti sesuatu ketika crossing dan dia punya keunggulan di kekuatan kaki. Nah, untuk kekuatan kaki itu biasanya Roberto Carlos itu crossing datar. Biasanya dia crossing bawah gitu. Dan dia crossing itu nyaris nendang sama seperti nendang shooting on goal. Kalian bisa bayangin guys. Crossingnya Roberto Carlos itu rata-rata sama seperti dia crossing shooting on goal. Tujuannya apa? Tujuan crossing shooting on goal itu adalah pertama, bolanya itu mencapai teman kalian dan teman kalian bisa bikin gol. Atau kalau seandainya bola itu nggak sampai ke teman kalian, maka defender lawan kesulitan untuk mengantisipasi bola tersebut. Bisa jadi blunder bunuh diri atau dapetin corner. Nah, gue harap pemain-pemain muda kita cukup paham tentang itu. Kalau memang kita nggak bisa crossing dengan benar-benar akurat, ya, tinggal tiru aja. Tekniknya Roberto Carlos. Gunakan bola itu sekeras mungkin supaya ya antara teman kalian bisa ngambil atau ya defender lawan bikin kesalahan. Nah, yang satu lagi gue amati yang tadi, kekuatan kaki. Pemain muda ini masih belum punya kekuatan kaki ya teman-teman. Maksudnya kekuatan kaki apa? Seperti yang gue bilang tadi, hitting crossingnya itu cukup lemah, hitting shootingnya itu juga lemah. Dan beberapa kali peluangnya kan memang gagal karena shootingnya terlalu lemah, jadi bisa diantisipasi oleh kiper. Itu mungkin cukup penting dilatih ya oleh tim-tim pelatih. Gue nggak tahu ya, nggak bakal sampai juga ke tim pelatih sih, Anabel kita ya. Tapi ya kalian lah yang sebar-sebarin biar uh, pemain kita ini meningkat. Gua seneng ngelihatnya yang tim under 20 ini. Gue mesti bilang ya, kita jujur. eh Tim under 20 ini permainannya itu menyenangkan untuk dilihat, guys. Gua bilang kayak gitu kenapa? Dari awal sampai akhir skema permainan mereka itu jelas. Cara bermain mereka itu menarik gitu. Gua lihatnya itu enak gitu. Gue udah bilang sepak bola itu harusnya menghibur dan kalau nggak menghibur apa gunanya kan ditonton. Kita ini kan penggemar sepak bola yang nonton sesuatu yang menghibur. Dan mereka itu menghibur. Cara mereka bermain itu jelas. Kemana pergi arah bolanya itu jelas. Hanya aja seperti yang gue bilang, fisiknya masih kurang, crossingnya masih kurang. Itu lebih mungkin karena pertama teknik crossingnya, terus yang kedua yaitu tadi kekuatan fisiknya. Fisiknya yang cuma bisa main mungkin saat ini ya, baru sampai 70 menit. Otomatis mereka nggak fokus lagi, nggak terlalu fokus dan ya kekuatannya jelas akan berkurang teman-teman ya. Nah, gue harap yang di bagian crossing dan shooting, terutama di kekuatan kaki deh ya. Di kekuatan kakinya gue harap itu bisa dilatih. Em, jadi mereka bisa shooting dengan keras dan lebih akurat. Lalu fisik sih. Itu kelihatan jelas ya guys. Eh, Mereka masih masih sedikit kedodoran. Tapi ya gue rasa Coach Indra tahu lah itu soal itu. Em, Selebihnya gue bilang ya seperti yang tadi gue bilang permainannya itu menyenangkan untuk dilihat. Bagi gue ini menyenangkan ya. Sangat-sangat menyenangkan. Itu aja sih Anabel kita nggak punya info lain sih sebenarnya. Info lain paling ya gue bilang tentang transfer market di timnas. eh, Kevin Dix kemungkinan ya musim dingin ini akan meninggalkan Copenhagen atau musim panas gue nggak tahu. Tapi kemungkinan dia akan ke Jerman, ke Borussia Mönchengladbach. Gue harap dia pergi ke Jerman ya. Karena Liga Jerman tentu akan lebih ketat persaingannya dibandingkan Liga Denmark dan ya dia akan bermain di tahap yang paling tinggi di dalam karirnya
berada di Liga Jerman itu termasuk sesuatu yang bagus. Kita doakan yang terbaik untuk pemain timnas kita. Lalu ada gonjang-ganjing transfer, gue nggak terlalu banyak denger ya. Seperti yang gue bilang, untuk transfer pemain kan musim dingin ini akan tricky karena pemain itu akan mahal dan pemain itu juga belum tentu cocok. Klub-klub akan mikir banyak, terutama untuk nambah pemain di musim dingin. Paling ya Manchester City ya, kalian tahulah seperti gue bilang Manchester City akan beli, ya, kan bener kan akan beli dan Manchester United akan melakukan transfer asalkan gue selalu bilang mereka jual pemain. Kenapa? Ya kembali lagi ke masalah finansial, suka atau enggak, penyeimbangan keuangan klub ya. Dan buat fans MU, sabar. Gue selalu bilang Amorim ini pelatih hebat ya, Cok. Cuma pemain ini bukan pemain dia. Jadi sabar. Bye bye, see you next video.